Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini nanti kita akan belajar untuk menanyakan informasi yang berhubungan dengan physical appearance atau penampilan fisik. Bisa dari seseorang, dari binatang, ataupun tempat. Dan saya akan memulai part ketiga ini pada halaman 120. We will play the roles of the speakers in the pictures. Jadi kita akan bermain peran pada dialog berikut ini. Untuk dialog situasi yang pertama, percakapan antara Lisa dan Dayu. Dayu, do you have any pets? Dayu, apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Yes, I do. I have 2 cats. Ya, aku punya hewan peliharaan. Aku mempunyai 2 kucing. I love cats. What do they look like? Aku senang dengan kucing. Seperti apa mereka? They are very little. Mereka sangat kecil. They are babies. Very cute ones. Mereka masih kecil atau masih bayi. Dan sangat lucu. They have gray fur. Mereka mempunyai bulu yang berwarna abu-abu. Big eyes, mata yang besar, and each of them has a pink nose. Dan mereka mempunyai hidung yang berwarna pink. Wow, I can imagine how cute they are. Wow, aku tidak bisa membayangkan betapa lucunya mereka. Oke, coba kalian perhatikan pada kalimat pertanyaan yang dicetak berwarna hijau. Di situ ada kata what do they look like? Itu merupakan kalimat yang digunakan untuk menanyakan physical appearance atau penampilan fisik dari binatang tadi. Tapi kita harus perhatikan untuk penggunaan do atau does. Pada dialog tersebut menggunakan kata bantu do. Mengapa? Karena diikuti dengan subjek they. Sedangkan they menggantikan kata 2 kucing yang berarti jamak. Bisa dimengerti ya? Misalnya saya mengganti kucing tersebut hanya 1 kucing, berarti hanya cat, tanpa ada tambahan s di akhir kata. Kita tinggal mengganti dengan kata what does the cat look like? Kita menggunakan kata bantu does karena subjeknya hanya the cat, hanya 1 atau tunggal. Oke? Dan jika kita menanyakan tentang physical appearance, kita menjawab dengan adjective atau kata sifat. Adjective yang ada pada situation 1 yaitu kata little, yang artinya kecil. Sedangkan ada lagi kata cute, yaitu lucu. Big, artinya besar, dan pink. Pink di sini merupakan warna ya, tapi kalau diikuti dengan pink nose, pinknya ini merupakan kata sifat. Oke, lanjut untuk situation yang kedua. Di situ terdapat percakapan antara Benny dan Siti. Siti, your house is very clean and tidy. Siti, rumahmu sangat bersih dan rapi. It's nice to have a clean and tidy house. Itu menyenangkan mempunyai rumah yang bersih dan rapi. It can also keep cockroach and mice away. Itu juga bisa membuat kecoa dan tikus menjauh. They don't like clean and tidy place, you know? Mereka tidak suka tempat yang bersih dan rapi. Tahukah kamu? You are right. Ya, kamu benar. I will keep my house clean and tidy too. Aku akan menjaga rumahku bersih dan juga rapi. I don't want to have cockroach and mice in my house. Aku tidak ingin ada kecoa dan tikus di rumahku. Dan untuk situation 2 ini tidak ada kata tanya untuk menanyakan physical appearance ya. Tetapi di sini kita hanya memberikan informasi tentang Siti's house. Kata sifat atau adjektif yang bisa kita temukan pada situation 2 yaitu kata clean
yang artinya bersih, dan tidy, yang artinya rapi. For the next, for situation 3, dialognya antara Edo dan Udin. Have you seen real monkeys, Udin? I mean not on TV or in a magazine. Pernahkah kamu melihat monyet yang sebenarnya, Udin? Maksudku tidak di TV atau di majalah. Yes, I have. Ya, aku pernah. What are they like? Seperti apa mereka? They're very friendly and playful. Mereka sangat ramah dan senang bermain. Wow, that's interesting. Because as far as I know, not all monkeys are friendly. I want to see one too. Wow, itu sepertinya menarik. Karena sejauh ini yang aku tahu, tidak semua monyet ramah. Aku ingin melihat satu. Dan untuk situation 3 ini, kita menemukan kata what are they like? Seperti apa mereka? Di sini kita menggunakan to be are karena diikuti dengan subjek they. They di sini menggantikan kata monkeys. Ingat ya, monkeys itu jamak lebih dari satu. Jadi kita menggunakan kata ganti mereka atau they tadi. Jadi to be-nya kita menggunakan are. Sedangkan untuk kata sifat yang bisa kita temukan pada situation 3 yaitu kata friendly yang artinya ramah dan playful yang artinya senang bermain. Next for situation 4, dialog antara Siti dan Dayu. Dayu, do you often go to traditional market on weekends? Dayu, apakah kamu sering pergi ke pasar tradisional pada akhir pekan? Yes, I do. Ya, aku sering. What is it like? Is it very crowded? Seperti apa itu? Apakah itu sangat ramai? Yes, it is. Ya, itu ramai. You'd better go on weekdays. Kamu lebih baik pergi pada hari kerja. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Dan pada situation 4 ini, kita menemukan kata tanya what is it like untuk menanyakan informasi tentang traditional market tadi. Di sini kita menggunakan to be is karena kita menggunakan subjek it. It di sini menggantikan traditional market ya, tempat. Jadi kita hanya menggunakan it saja. Kemudian untuk kata sifat yang bisa kita temukan pada situation 4 yaitu kata crowded yang artinya rame dan juga better. Better itu artinya lebih baik ya. Untuk situation 5 yaitu antara Benny dan Edo. Edo, you look so happy. Edo, kamu terlihat sangat bahagia. Yes, I'm very happy. Ya, aku sangat bahagia. My father just bought me a new bike. Ayahku baru saja membelikan aku sepeda baru. That's great. Itu hebat. What does it look like? Seperti apa itu? It's right. My favorite color and it's big. Itu berwarna merah, warna favoritku. Dan itu besar. Untuk situation 5, kita bisa menemukan ask for information pada kata what does it look like? Yang artinya seperti apa itu? Atau terlihat seperti apa itu? Nah, di sini kita menggunakan kata bantu does karena di sini subjeknya yaitu it. Itu. Nah, it di sini menggantikan a new bike, sebuah sepeda baru. Nah, sepeda barunya hanya ada satu atau tunggal, maka dari itu kita menggunakan kata ganti it. Dan untuk adjektif atau kata sifat yang bisa kita temukan pada situation 5 yaitu kata happy. Bahagia bisa diartikan senang juga bisa.
Dan kata great. Great itu hebat, luar biasa, seperti itu ya. Kemudian ada big. Nah, itu juga merupakan adjektif yang artinya besar. Next for situation 7. Untuk situasi ke-7 ini, kita menemukan dialog antara Edo dan Udin. Udin, you look upset. What happened? Udin, kamu terlihat kesal. Ada apa? I'm far disappointed by the quality of the cell phone I bought. Aku sangat kecewa dengan kualitas ponsel yang aku beli. It's not as good as in the advertisement. Ini tidak sebagus yang ada di iklan. I'm sorry to hear that. Aku sedih mendengarnya. Dan pada situation 7 ini, kita menemukan kata tanya untuk what happened ya, yang artinya itu ada apa. Kalau what happened ini digunakan untuk menanyakan perasaan seseorang. Di sini kita bisa menemukan kata sifat yaitu upset yang artinya kesal dan disappointed yang artinya kecewa. Pada situation 8 terdapat dialog antara Siti dan Dayu. I'm very angry. Aku sangat marah. What's wrong? Ada apa? Nita cheated during the test but she got a score better than I did. Nita mencontek selama ujian, tetapi dia mendapat skor yang lebih baik daripada aku. That's too bad, but please be patient. Itu sangat buruk, tetapi mohon bersabar. Being angry will not change anything. Marah tidak akan merubah segalanya. Pada situation 8 ini hampir sama ya seperti situation 7 tadi. Kita menemukan kata what's wrong yang digunakan untuk menanyakan perasaan seseorang. Dan di sini untuk kata sifat yang bisa kita temukan yaitu kata angry yang artinya marah. Kemudian ada kata better. Better ini juga merupakan kata sifat yang artinya lebih baik. Kemudian ada lagi yaitu bad yang artinya buruk. Dan yang terakhir ada kata patient yang artinya sabar. And now we know to ask for information and physical appearance. We use. Dan sekarang kita mengetahui ya bagaimana cara untuk menanyakan informasi tentang penampilan fisik. Kita menggunakan kalimat what does bla bla bla. Nah, kalau menggunakan kata bantu does, kita menggunakan subjek yang tunggal. Bisa menggunakan it, she, atau he. Dan diikuti dengan kata look like. What does it look like? What does she look like? Atau what does he look like? Seperti itu, oke? Dan untuk yang kedua, kita bisa menggunakan do. What do bla bla bla. Kalau kita menggunakan do, kita menggunakan subjek yang jamak. Misalnya menggunakan kata they atau mereka. What do they look like? Bisa dipahami ya untuk perbedaan penggunaan do atau does. Sedangkan yang kedua, to ask for information on physical appearance, behavior, and characters, we use. Dan untuk menanyakan informasi tentang penampilan fisik, kebiasaan, ataupun karakter, kita menggunakan what is bla bla bla. Jika menggunakan to be is, kita menggunakan subjek orang ketiga tunggal. Misalnya, she atau he. What is she like? Atau bisa juga what is he like? Atau kalau menanyakan tempat, kita bisa juga menggunakan what is it like? Bisa dimengerti ya untuk penggunaan is ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan are. What are bla bla bla. Are ini digunakan untuk subjek they. What are they like? Seperti apa mereka? Atau bisa juga
subjek yang lebih dari satu. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.